Welcome to BusBiz, podcast bahas bisnis yang dipersembahkan oleh Global Sources Indonesia. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya narasumber ini. Jadi ya Bapak Yahya Sunario, narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Pak Yahya. Saya dengar kata orang ya, jadi kalau terlahir kaya itu nasib, tapi mati miskin itu pilihan. Ya, kalau nasib itu bisa diatur ya oleh diri kita. Orang yang ulet dan tekun itu bisa menghalau nasib buruk. Kakek saya mengajarkan RJU. RJU apa tuh Pak? Rajin, jujur, ulet. Rajin, jujur. Jangan jadikan plat nomor mobil. Rajin, jujur, ulet. Rajin itu pasti. Ingat tuh, Sobat Cuan tuh. Rajin, jujur, ulet. Rajin itu apa? Kalau misalnya harus bangun pagi. Rajin itu akan menghasilkan disiplin, sikap disiplin. Bangun pagi dan tidak menunda pekerjaan. Nah, itu rajin. Jujur itu integritas. Kalau dikasih uang 1 juta, nggak ada pertanggungjawaban. Ya, jangan pakai ya istilahnya tilep-tilepan segala macam. Pokoknya itu kejujuran itu penting sekali. Anda mencari partner bisnis atau dicari untuk dijadikan partner bisnis, itu karena trust, kepercayaan. Dan trust itu karena kita dikenal kejujurannya, integritasnya. Kita juga, pengalaman saya dilamar untuk bermitra atau dijadikan komisaris karena trust. Bukan karena sombong ya, saya bicara adalah trust. Dan saya pertaruhkan trust saya. Nggak usah jadi konglomerat, nggak apa-apa. Jadi temannya konglomerat dan dipercaya konglomerat. Is trust. Rajin, jujur, dan ketiga ulet. Jatuh 1 kali, bangunnya berapa kali? Berkali-kali. Oh jangan. 1 kali juga. Kalau jatuh 1 kali, bangun berkali-kali atau 1000 kali itu bahasa motivator. But I'm not motivator. Jatuh sekali, bangun sekali. Jatuh 2 kali, bangun kedua kalinya. Jatuh 3 kali, bangun ketiga kalinya. Ya kan? Tetapi yang paling penting di sini adalah ketika Anda jatuh, pelajaran apa yang Anda dapat, dan janganlah selalu berusaha mengulurkan tangan untuk orang lain mengajak Anda bangkit. Bangkitkan dirimu. Itulah yang dibilang katanya kita harus punya jiwa harimau di dalam diri kita, keberanian. Ya. Harus ada harimau, tiger within you. Ya, itu yang harus ada jiwa harimaunya. Bahasa Gen Z self motivated. Jangan jadi macan ompong, macan yang masih galak gitu. Ya. Jadi rajin, jujur, ulet. Ya, semoga ini bermanfaat supaya ini bekal yang paling mendasar. Di samping mungkin Anda punya pengalaman, di samping Anda punya keahlian, di samping mungkin Anda punya ijazah yang mungkin aja saya simpen. Saya nggak tahu loh ijazahnya saya simpen di mana. Udah lupa. Pak, kalau udah jadi komisaris nggak perlu kayaknya, Pak. Itu sejak lulus sampai sekarang saya sampai lupa loh taruh ijazah di mana. Iya. Nah ini, tapi karena saya pentingkan bukan ijazahnya. What can I sell from myself? Apa yang saya jual dari diri saya? Bukan lagi selembar ijazah. Saya bisa meyakinkan orang lain bukan karena ijazah. Apalagi bertambahnya usia. Pertama, pengalaman. Nah, ini kalau Anda mau bisnis, tips berikutnya adalah pengalaman Anda. Ya, Anda bisa tawarkan. Anda bisa yakinkan orang lain dengan pengalaman yang Anda miliki. Pengalaman itu menghasilkan apa? Keahlian, kompetensi Anda. Nah, ini penting. Dan yang ketiga, kalau Anda punya pengalaman, punya keahlian, Anda punya satu yang penting sekali. Kalau Peter Drucker mengajarkan marketing is innovation, maka saya akan mengatakan marketing is network. Pengalaman, keahlian, network. Punya banyak teman, tapi pilihlah teman yang benar. Jangan pilih teman yang cuma cawe-cawe melulu, ya ngumpul-ngumpul melulu, foto-foto melulu, apa segala macam. Karena apa? Network is the first step to business. Network itu dasarnya buat bisnis kita. Makanya ada network marketing. Network marketing kan kita juga bisa menerapkan network marketing. Bukan pakai sistemnya, tapi pakai caranya. Bahwa kita bisa mengembangkan bisnis yang kita bangun melalui jejaring. Saya kenal Anda banyak teman.
Saya kenal si A banyak teman. Saya dekat dengan si A, saya dekat dengan Anda. Mungkin ada teman-teman Anda yang bisa link dengan bisnis saya. Teman dia bisa link dengan bisnis saya. Atau teman dia bisa link dengan Anda. Saya bisa kawinkan. That is network, jejaring. Dan orang Indonesia sebenarnya terkenal suka gotong royong. Ya kan, katanya dulu. Gotong royong, tepat selera, kekeluargaan. Itu kan dasarnya network. Network, ya. Ya salah sendiri kalau sekarang falsafah filosofi hidup yang lama itu yang sudah turun-temurun kemudian dilupakan. Artinya kita gagal mengedukasi dan melegasikan nilai-nilai itu pada generasi muda. Iya, dengan makin tinggi individualisme gitu ya untuk sekarang ya. Jadi 3 hal ya, pengalaman, keahlian, network. Jejaring. Jejaring. Ini yang itulah sebabnya saya suka berorganisasi. Iya, betul. Karena organisasi dan organisasinya juga yang bagus-bagus, anggotanya bagus, selektif, ya selektif, bukan organisasi jadi hiburan. Jadi pilih teman juga perlu ya Pak ya? Teman banyak bagus. Oh, teman banyak bagus. Musuh satu kebanyakan. Tapi di antara teman yang banyak, pilihlah sahabat. Naik kelas dikit. Oke. Sahabat itu pasti beda lagi. Pilihlah dari antara sahabat yang terbaik. Kalau beberapa saya ngobrol-ngobrol dengan pebisnis pemula gitu ya Pak ya, atau misalkan mereka baru mulai, kadang mereka mikir produk apa ya yang mau saya jual. Kadang mereka gini, mereka melihat insights di luar gitu, mereka cari ide di luar gitu. Cuman akhirnya come up dengan ide-ide yang sama gitu Pak. Oh di sini lagi sukses, kita mau ikut gitu. Oh ini FOMO gitu Pak. Jadi melihat satu sukses mereka mau ikut gitu. Akhirnya diikut-ikutan gitu. Apa sih Pak tips yang misalkan saya ingin memulai dengan produk yang tepat gitu dan dengan masuk ke target audiens yang tepat gitu. Menurut pengalaman Pak Yahya ini apa yang mereka harus punya Pak? Oke. Memang generasi TikTok itu banyak generasi ya saya sebut generasi TikTok lah. Banyak yang jadi follower. Copy paste. Makanya saya bilang ya kan, kopi di Indonesia itu cuma ada 4 varietas. Dunia di luar sana itu 3, Robusta, Arabica, Liberica. Tapi Indonesia punya kopi yang 4 copy paste. Jadi ikut-ikutan semua, ya kan? Kopas-kopasan. Jadi begini. Sekarang produk yang paling banyak mewabah di seluruh dunia itu produk dari mana? China. China, yes. Dulu produk Jepang, sekarang China. Bahkan kita masuk toko namanya Daiso, tokonya Jepang, isinya barang China. Iya betul. Ya kan bingung kan? Iya. Kita ke Amerika masuk Walmart, Costco segala macam made in China. Kita masuk juga ke restoran made in China. Waduh banyak. Akhirnya kemudian yang masuk ke digital, ke online shop, China juga. Kemarin bertemu dengan presidennya Topet. Ya Topet isinya barang apa? Made in China. Apalagi dulu gara-gara Alibaba. Jadi anak muda saat ini generasi muda selalu berpikir yang paling praktis dan yang paling gampang dijual dan paling cepat menghasilkan uang. Dan salah satunya memang pemasarannya menggunakan digital. Makanya mereka itu susah untuk diminta jadi salesman. Karena mereka lebih suka jualannya langsung. Ya kan? Nah, seperti itu. Salah nggak sih Pak? Tidak salah. Tidak salah. Oke. Satu kali saya ke Thailand, kaget. Di Thailand itu satu toko itu jualannya pakai TikTok. Satu mall. Jalan-jalan di Chiang Mai. Kaki 5 jualannya pakai TikTok. TikTok juga? Waduh, kaget saya. Wah, menarik. Barang-barang dari kulit, tas kulit, dompet kulit, segala macam. Waduh, saya nggak ngerti itu pokoknya. Tapi hebat. Oke. Kok bisa baca Inggris ya? Jadi berarti pembelinya bukan hanya dari Thailand, toh? Oke. Nah, itulah. Bagaimana anak muda mau memulai bisnis, mulai dari mana? Pertama, harus punya barang apa yang mau dijual. Oke. Ya kan? Barang apa? Mau barang, Pak, ini kan paling gampang sekarang buatan China segala macam. Mau buatan China, mau buatan mana, silakan. Oke. Kita ini banyak anak-anak Indonesia, termasuk mak-mak ke Thailand buat just tip. Benar-benar. Ya kan? Iya. Buatan mana sih? Sebagian buatan Thailand, buatan Vietnam, buatan Bangladesh, saya lihat-lihat. Iya. Ya kan? Nggak ada buatan Indonesia, masuk ke Indonesia, dijual di Indonesia. Padahal kita juga bisa, kalau mau,
Itu keliling ke pabrik-pabrik di Bandung, garmen-garmen. Wah, itu kita bisa juga jualan. Ngapain? Betul. Ya mungkin mereka just sambil jalan-jalan. Tapi kalau Anda jual barang, Pak, kalau barangnya ya kita barang impor masih bisa laku, bisa. Kita pakai private label aja. Oke, white label gitu Pak ya? Iya. Kita beli bulk, kita pakai private label. Apalagi kalau kita bisa combine dengan produk lokal. Oke. Bisa nggak? Bisa. Segala sesuatu kita bisa lakukan. Nggak perlu 100% Anda impor. Kalaupun Anda impor, pakai private label juga boleh. Oke. Ya. Karena di Indonesia, apalagi elektronik ya, elektronik ini masih sedikit yang kita betul-betul punya produk yang berkualitas. Rata-rata branded. Semua branded. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita lihat, contoh ya, belakangan ini yang jadi permasalahan di Indonesia itu adalah emisi karbon ini tinggi, ya kan? Ya. Langitnya ini polusi. Apa alat yang dibutuhkan? Filtrasi untuk. Oke, banyak sekali. Ada yang bikin filtrasi, ada yang bikin bikin pengembunan segala macam. Iya, kalau nggak hujan, kalau hujan udah nggak pakai. Iya. Tapi ada yang perlu, yaitu apa? Alat untuk menguji emisi karbon mobil. Untuk kendaraan motor ya. Nah, kita bisa develop di situ. Nah, tim saya juga lagi develop. Sebagian komponennya kita harus impor, nggak apa-apa. Sebagian kita di ini, kan kita bisa rakit. Rakit perakitannya di Indonesia. Gitu ya. Ya kita combine. Itulah kita menjadi punya kreativitas dan punya nilai tambah. Ya kan? Banyak peluangnya. Anak muda yang penting berbisnis jangan sekedar ikut-ikutan follow, but create something yang different. Jadi keberhasilan bisnis supaya tetap eksis itu karena punya uniqueness. Ya, itulah dalam teorinya bisnis model Alexander Osterwalder itu ada 9 building blocks yang di tengah-tengah itu adalah unique value proposition. Apa yang mau Anda tawarkan pada target market? Nah, di situ Anda harus create something, menciptakan sesuatu, bukan sekedar nawarin yang paling murah, ya kan? Tapi meng-create sesuatu yang more valuable. Itu yang saya catat adalah unique value proposition. Yes. Di mana kita punya produk mau dari manapun Pak ya, mau itu produknya kita private label, mau white labeling ya, ataupun kita bikin produk sendiri, kayak tadi mungkin kita import beberapa komponen, terus kita jadiin ini di Indonesia gitu ya, nggak masalah. Nggak masalah. Produk itu punya uniqueness. Nggak masalah. That's it. Punya uniqueness. Di sini selain uniqueness kita belajar hal yang kedua, segmennya siapa sih? Harus membidik segmen. Inilah STP, segmentation, targeting, positioning. Segmennya mau membidik siapa? Kalau anak pokoknya bisa jualan. Akhirnya yang terjadi apa? Jualan laku, selesai udah nggak laku, udah ganti lagi. Kita tidak pernah memikirkan sustainability. Persis startup. Kalau startup, wah sukses terus, nggak sukses tutup, ganti lagi. Yang penting bukan duit kita. Investor. Buka tutup. Mortalitasnya tinggi. Jadi pesan saya kepada anak muda, generasi muda, kalau mau berbisnis, pikirkanlah sustainability. Jadi pilih produk yang tepat. Apakah barang atau jasa yang unik, punya value proposition, dan punya target market yang jelas di situ. Nah, kemudian Anda harus punya action plan yang terukur, terarah, smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan time frame. Smart. Jadi kalau kita punya wawasan lebih luas, kita akan bisa membaca peluang-peluang yang tidak terbatas. Dan peluang itu hanya dibatasi oleh mindset Anda yang sempit. Karena peluang diciptakan tadi Pak ya. Peluang harus kita ciptakan. Apa sih Pak kunci inovasi gitu bagi para pebisnis agar mereka sustainable? Kayak tadi masuk ke list of century, bisa 100 tahun lebih gitu mereka. Riset. Kalau perusahaan itu punya riset ya. Yang kuat ya, otomatis punya tim yang bagus. Dia akan meriset ke depan. Meriset kebutuhan. Meriset peluang. Dan mereka akan menciptakan peluang itu.
Hasil riset mereka ciptakan peluang itu. Oke. Keunggulan itu ditawarkan. Hasil riset itu akan berupa keunggulan, advantages, yang lebih daripada lain. Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai competitive advantages. Oke. Dan riset itu ditawarkan kepada yang lain. Nah, itulah sebabnya kalau kita punya satu riset atau penelitian atau hasil pengembangan yang orang lain belum kembangkan, kita kembangkan duluan. Itulah Anda jadi pionir di situ. Nah, mereka ini yang sudah berhasil di teknologi, khususnya teknologi itu karena melakukan riset. Tapi wah, Anda mungkin berbicara, oh Bapak gampang teknologi. Kalau teknologi kan mahal investasinya. Oh, mesti punya mesin ini segala macam bla bla bla. Oke, saya kasih contoh riset yang paling sederhana. Jadi riset itu bisa riset produk dan riset pasar. Ya kan? Kalau udah riset pasar juga bisa menghasilkan produk. Produknya nggak bisa bikin, Anda beli dari orang lain. Mau beli dari Tiongkok, nggak apa-apa. Mereknya tetap Yahya. Mereknya tetap Basnis. Nah, why not? Iya kan? Tadi apa? Inovatif ya, riset gitu. Nah, dan kalau kita bicara riset gitu, dan sekarang kan udah berkembang teknologi-teknologi Pak, robotik, AI gitu ya. Nah, seberapa beneficial gitu, seberapa kita bisa memakai teknologi ini untuk menguntungkan bisnis kita, Pak? Atau jangan-jangan malah AI ini yang malah tanda kutip ya bisa membunuh bisnis kita gitu, Pak? Atau gimana menurut Bapak sebagai pengalaman? Setiap penemuan teknologi itu akan selalu makan korban. Yes, nggak boleh dipungkiri loh. Ya, tadi saya bilang, kalau manusia tidak berubah akan digantikan mesin. Betul toh? Betul, ya. Yes. Tadi Bapak bilang. Berasa. Karena mesin itu tidak ada demo. Manusia pakai demo di jalan raya. Setiap temuan baru itu memang akan makan korban. Tapi gimana Pak supaya kita bisa manfaatin gitu loh si AI ini begini, bisnis kita? Ambillah sisi positif daripada teknologi. Jangan cuma lihat sisi negatifnya. Apakah teknologi itu bisa mempercepat proses? Apakah teknologi itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan? Kecepatan merespon pelanggan? Apakah teknologi itu bisa membawa standarisasi produk yang lebih baik dan terukur? Ya kan? Apakah teknologi itu bisa membuat kita semakin terbuka dengan dunia luar dan saling berinterkoneksi, baik antar perusahaan, antar daerah, sampai antar negara, dan memudahkan komunikasi. Kan banyak benefitnya. Maka itulah yang menjadi ukuran. Dan kita nggak bisa tutup mata. Bahkan pemerintah juga sudah terbuka. Jadi jangan takut dengan perkembangan teknologi, justru manfaatkan ya perkembangan teknologi. Manfaatkan. Kita lihat sisi negatif, kita nggak berani manfaatkan. Iya. Kita lihat sisi positif, maka kita bisa. Tadi banyak outlet jadi revenue meningkat. Impor. Gitu. Oke. Ya, beras impor. Kenapa produktivitas kurang? Apa yang harus kita lakukan di dalam pertanian? Bisa menggunakan AI kan? Bisa. Penyebaran pupuk bisa nggak? Secara AI, drone bisa. Mengukur produktivitas, air, kadar air, segala macam. Di setiap lokasi pertanian bisa nggak? Bisa. Semuanya bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kenapa nggak dilakukan? Atau belum dilakukan? Atau belum dimaksimalkan? Kalau kita maksimalkan, itu akan luar biasa. Wah, Pak, semakin saya nanya nih, semakin saya nggak tahu. Dan semakin saya pengen nanya terus gitu. Semakin saya jawab, semakin Anda bingung. Saya udah benar-benar kayak tercerahkan gitu loh. Banyak banget yang hal-hal yang kita tadinya belum tahu gitu ya. Dan kita harus kayak tadi mulai dari inovasinya. Mulai dari pemilihan produknya. Kita bisa jual apa aja, inovasinya. Gimana kita manfaatin teknologi untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Wah, Sobat Cuan, nih mahal banget ini episode ini, mahal banget ini ide-idenya. Luar biasa Pak Yahya. Luar biasa Pak, insight-insightnya keren banget untuk kita ya, mulai dari pembisnis gitu ya. Mau itu sebenarnya menurut saya ini nggak hanya untuk bisnis memula Pak. Semua ini ide-ide ini ya, bahkan kadang yang mereka udah 5 tahun, 10 tahun karena mereka stuck somewhere gitu. Tadi saya bilang kan masalah inovasi. Bahkan brand-brand besar aja kadang mereka stuck dalam inovatifnya gitu. Jadi ini tuh insight yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Yahya atas kesempatannya.
Dan kita bangga banget Basbis bisa kedatangan Pak Yahya di sini. Bahas bisnis. Bahas bisnis. Terakhir Pak, sebelum penutup, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pemuda gitu ya, kita anak muda memulai bisnis, apa yang Bapak mau sampaikan? Saya punya slogan, success is a long winding journey, not a destination. Jadi bukan success is a journey, bukan, tapi long winding journey. Jalan panjang yang berliku. Mungkin Anda juga ada yang harus melewati jalan panjang berliku, bukan tujuan akhir. Karena begitu Anda mencapai kesuksesan, sebenarnya itu adalah awal daripada kesuksesan itu sendiri dan harus berlanjut. Karena di dalam bisnis bukan sukseslah yang jadi ukuran, tetapi sustainability, artinya keberlangsungan, keberlanjutan, bahkan keberlanjutan antar generasi, itulah baru menjadi ukuran barometer, salah satu barometer daripada kesuksesan. Sekali lagi, sustainability, keberlanjutan, keberlangsungan. Kalau Anda tidak sustain, siap-siap Anda jadi sebel sendiri. Terima kasih. Luar biasa Mas, saya diundang ke Basbis supaya para pemirsa juga dapat wawasan dan bisnisnya semakin satset. Wah, luar biasa. Satset. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bapak Yahya. Sobat Cuan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode Basbis berikutnya yang pasti menarik dan inovatif. Dan bagi kamu Sobat Cuan yang mau inovasi bisnisnya jalan terus gitu ya, dan dapat insight-insight produk-produk apa terbaru yang mau dijual, nah kita akan ada pameran Global Sources Indonesia tanggal 19 sampai 21 September mendatang di Jakarta Convention Center. Basbis dipersembahkan oleh Global Sources Indonesia dan Global Sources Indonesia, sourcing jadi mudah. Sampai jumpa.